mengutus setan. Di mana Oke, itu? oke, Ada kan? kita bukti. Allah siapa yang Sekarang mengutus setan? giliranmu dulu. Kamu dulu menjelaskan, buktikan bahwa yang saya sembah itu setan. Silakan. Oke, sudah? Ya, sudah. Baca di Al-Quranmu, Allah yang mengutus setan. Saya tidak tanya Berteman dengan itu. setan. Saya tidak tanya ada loh. itu. Ada. Kan Buktikan. membuktikan. Kan membuktikan. Buktikan dulu bahwa yang saya sembah itu setan. Itu dulu. Nanti saya buktikan kalau kau itu nyembah setan. Cium-cium batu. Coba. Datang ke apa? Saya Kan tidak tahu tanya asal mulanya itu. Bukan Saya tidak tahu. tanya itu. Katolik juga cium patung Yesus. Saya nggak tanya Enggak ada itu. Saya cium, nggak nggak tanya ada itu. cium. Itu hanya Saya tanya simbol. itu. Jangan kamu tambah-tambah. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya. Makanya kamu buktikan ngomong kalau- jelasin aja, jangan tambah kesana kesini. Enggak. Ini giliranmu. Ini giliranmu memang giliran membuktikan. Ya, sekarang kau buktikan bahwa umat Islam itu menyembah setan. Silakan. Memang kalian menyembah setan kok. Buktinya tahu di mana? Buktinya tahu di mana? Baca Al-Quran kamu. Kamu tahu. Makanya kuasa nabimu juga enggak ada Ya. sampai sekarang. Kamu dikasih kesempatan membuktikan kok malah curhat. Ya baca di Al-Quran itu. Iya, di surah Ada dong. berapa? Surah berapa? Surah berapa? Tahu saya cek ya. Oke. Ya. Kita mau kalau mau Silakan. Ya, silakan. Kamu baru mau belajar ternyata. Baru mau cari. Datalfi ready ya Bang Zumar? Iya, silakan. Aku bertanya boleh Gurunda? Tunggu dulu, selesaikan pasien saya dulu yang satu. Sabar ya. Oke. bukan orang sakit. Ini pasien saya ini agak akut kayaknya. Aku enggak lah. Mana? Cepat. Kal, kamu kan juga bentar-bentar sabar kamu. Makanya kamu Islam itu jangan. Enggak, saya cuma menguji kamu aja. Ya makanya kamu diam, nyet. Makanya kalau mau diam, diam. Menyembah setan ini ngamuk. Memang wajar. Orang memang gak ada gunanya kok hidup dia mah. Pemakan monyet. Emosi ngomong monyet. nih. Enggak, aku memang tegas bukan emosi. Ngapain emosi? Gak ada Tegas untungnya tapi juga. kosong percuma. Iya memang iya. Justru kami itu gak ngutip Alkitab tapi salah isinya. Saya baca langsung Oh, Alkitab di salah. tangan saya. Ya silakan. Bible dibilang Alkitab. Baca, Penipu. benar baca. Anissa Bentar, Alfi, jangan 82. dipotong dulu. Iya. Ya silakan Anda jelaskan. Bacalah Al-Quran bukan? Di Loh, Anissa 82. kamu kan, kamu mau Itu kan Al-Quranmu. membuktikan. Kamu ingin membuktikan bahwa saya menyembah setan. Buktikan dong. Oh, saya disuruh baca. Oke, Baca. saya baca ya. Di Ya. surah Maryam juga ada. Surah Maryam ayat 73. Ya, silakan. Enggak? Udah? Silakan. Menyatakan kepastian dan ketentuan seorang muslim masuk neraka. Tidak ada seorang pun Apa tanpa ini? yang tidak melewatinya. Itulah surah Apa Maryam itu? ayat 73. Apa itu? Ayat surat kalian lah. Surat Maryam lah. Yang Oh, saya apa? tanya apa? Kita kan membahas Ya, untuk membuktikan siapa nyembah setan. Ya memang iya. Ya Memang sekarang penyembah setan jawab. kok. Mana buktinya? Memang penyembah setan. Memang Ya, penyembah mana setan. buktinya? Banyak itu juga sekalian. Yang saya baca tadi. Mana? Ya, Baca silakan. tadi. Surah Maryam ayat 73 menyatakan kepastian dan ketentuan bahwa Itu muslim bukan masuk neraka. bukan bukti menyembah Ya setan kan itu. memang kalian ditentukan masuk neraka karena memang yang menyembah kita setan. Sembah-sembah batu. bukti bahwa Islam nyembah setan. Silakan. Saya masih kasih kamu kesempatan. Silakan. Maryam 73 nggak gitu bunyinya weh. Kau pelintir kitab kami kau. Kurang Ya, ajar makanya juga baca kau. Al-Quranmu. Aku hanya Maryam singkat, 73 terjemahannya Iya, baca. saja berbunyi Nah, apabila itu dibacakan dari tadi kayak Andi. apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Itu dari mana kau? Kau ngutip Maryam 73 dari mana kau? Ini Maryam 73. Baca. Udah? Mana bukti? Nih. Mana bukti kalau kami nyembah setan? Itu nggak ada nyembah setan itu, nggak ada. Kau baca terjemahan yang mana? Biar dulu Gurunda, Alfi biar Gurunda dulu. Lanjut Gurunda. Ya, tak akan pernah ada kebenaran kalau Kristen apalagi bawa Quran. Saya kejar dia, mana bukti kalau Islam itu nyembah setan, mana? Nggak ada kan? Itu yang baca dulu yang mengutus apa itu? Lupa saya ayatnya. Iya. Mengutus setan. Allah mengutus setan. Ada itu. Sudah selesai. Kalau hanya mengutus sudah selesai. Kubacakan dulu ya. Iya kan mengutus setan. Oke. Allah mengutus setan. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh setan ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu satu ya.
Oke? Apa maksud kamu apa itu? Jelas dulu. Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Iya. Sesungguhnya kau baca itu untuk Tuhan. apa? Untuk membuktikan kepadamu bahwa Baca dulu Tuhan. judulnya, jangan asal baca ayatnya. Iya, judul lagi. Iyalah, memang penting. Kak, jadi tahu Judul ayat lagi. ceritanya apa. Judul lagi. Membahas Judul apa. lagi. Kamu Diam. percuma ini. Diam. Ya makanya kamu diam. jangan botol. Diam. Kamu Diam, ya. mau orang suruh diam, tapi kamu ngoceh terus. Maka firman Tuhan datang kepada setan. Nah, Ayat segala berapa itu yang saya baca? Ayat berapa? Ayub 1 nomor 12. Ayo. Kamu jangan salah baca-baca nanti. Oh, Kita saya tahu ahli apa. Bible, jangan kau ragukan. Ya jangan bodohnya, enggak ada pupung. Tidak seperti kau yang baru mau cari, baru tanya-tanya. Kamu ikut-ikut ayat Alkitab, tapi hanya kamu komot. Baru kamu bilanglah kamu. Jadi maksudmu Apa saya gitu? harus baca semuanya gitu dari kitab Kejadian gitu. Iya, maksudnya gini loh, bisa kamu Nenek mau comot kiper. Jumat ayat. Kau tidur sama babi sana. Monyet, diam kamu. Kalau kamu baca ayat, kamu tahu dia menceritakan apa itu loh, Nyet. Saya Paham, sudah ya? tamat. Saya sudah Ya, tamat buktinya itu. kayak yang tadi yang bilangan 31 itu menceritakan apa, yang kamu baca apa? Memfitnahkan kamu itu. Apa Makanya yang kamu kau jangan fitnah? ini. Apa yang saya fitnah? Kamu menjelekkan Yesus, katanya dia buat judul apa? Apa yang saya jelekkan? Katanya lagi. Apa? Makanya kamu jangan comot-comot Alkitab. Cuma Bible. Iyalah, Alkitab Bible. On. Nenekmu kiper. Tadi juga dibilang ayat. Itu bukan ayat katanya. Makanya kurangi tiduri Itu- babi. Makanya Itu otakmu nomor kayak katanya. begini. Sama emang Al-Quranmu. Ayat berapa tadi itu udah kembali ke semula. Kau tanya dulu kalau gitu. Kau jangan terlalu sombong Enggak, kau ya. ayat tadi Ayub berapa? Kau terlalu sombong. Sekarang kau tanya sama. Tolong tunjukkan di usah dalam nyimpang-nyimpang. Bible-mu Ayub berapa? kata ayat itu di mana di dalam kitabmu coba. Tunjukkan saya. Ayub berapa? Nggak Enggak tanya usah dulu. ini. Ayub berapa tadi yang kau tanyakan itu? Jangan kamu asal-asal comot sini. Penyembah setan Nah, kau tanya dulu. berarti kamu kan ketahuan kebohonganmu. Penyembah Makanya kamu setan. aja dipanggil ini penyesat kamu Kau itu. terlalu sombong Hanya kau. orang yang bodoh yang mau Terlalu- mengikuti kamu. Terlalu Iya, jujur sombong aja. kau. Memang iya. Hmm. Jadi gini loh, agama itu kebaikan yang kamu ini ajarin. Ayub ke 1 ilmu. Ayub 1 nomor gitu dong. 12. Silakan. Nomor 12 ya. Iya. Nah, Yang gitu dong kamu pakai bahas di nomor. sini mengenai apa? Ya kamu kan kesana kesini ngomongnya. Tadi kamu Bacalah, usul baca, cepat. tapi kamu kesana kesini, makanya kamu Bacalah konsisten dong. cepat. Pemakan babi, baca cepat. Monyet, kamu jangan segitu ngomongnya. Aku yang makan babi karena itu Iya. enak gitu loh. Ya itu Masalah salah enggak saya Ya bilang? aku kan nggak salah. Tapi kan Ya, bahasan begitu, di sini kita bahas jangan kasar-kasar. Begitu dong, Kita pemakan binatang. babi. Udahlah pemakan babi, itu Nah. baca cepat. Ayub 1 Apa? nomor Peminum 12. kencing unta. Peminum Itu kencing unta apa? enggak ada Iya kan? buktinya kami. Kamu memang minum kencing Tidak unta atau tidak kencing ada batu apa? buktinya, tidak ada bukti. Itu yang itu yang Tidak minum kencing ada unta semua. bukti, kami. Kalian bilang lah Nggak obat. ada, nggak Jadi ada Islam kami itu, minum kencing apa onta. yang kira-kira yang sesuai dengan ada ilmunya, itu kamu dihalalkan. makan babi. Dan apa Itu yang tidak fakta. yang haram menurutnya baik Itu sesuai dengan ini yang ditulis dari sini. fakta. Suka-suka Itu kalian. fakta. Udahlah, Itu udahlah. yang bilang Pemakan sempurna. babi, pemakan babi. Ayub udah. berapa? Ayub Ayub 1 berapa? nomor 12 anak muridku. Makanya kamu ngomong konsisten jangan kesana sini. Iya, anak muridku, anak muridku. Anak silakan. murid enggak ada aku muridmu. Aku gurumu. Ya, buktinya saya ngajarin kamu kok. Ayub Aku 1 guru nomor untuk biar kamu tidak 12 sesat. muridku. Muridku baca anak muridku. Ayub 1 Ayub. nomor 12. Nah, Oke. baca. Ini judulnya Judul. Juma adikku. Iya. Iya, baca Muridku judul yang dulu. baik. Baca dulu Diam judul. dulu kalau silakan. ini gurundamu ini Iya. mau baca. Baca dulu. Iya, makanya kamu diam muridku. Mau juga dipanggil gurunda. Diam dulu lagi. Kamu ketampai nanti. Diam. Silakan Jangan ketawa-tawa. pemakan babi, silakan. Iya, saya memang pemakan silakan. babi nggak masalah itu. Yes, Enak babi, mantap. panggang. Iya, mantap. Daripada Berarti minum kau itu kencing onta. berarti di dalam tubuhmu separuh ada babi ya? Diam dulu. Saya Betul mau ya? baca apa enggak? Boleh nggak saya panggil kau babi? Babi. Kamu babi. Baca cepat. Jangan kamu sampai panggil babi. Makanya agama babi, apa yang baca. kata-kata keluar Baca mulut Ayub itulah agama 1 Islam nomor itu. 12. Dari mulutmu kamu panggil aku babi. Babi cepat. Kan Kamu kau punya- bangga jadi pemakan babi kan? Ya, aku kan pemakan daging babi, bukan babi. Nah itu berarti dalam tubuhmu Bukan ada babi. babi. Tapi Kamu dalam makan tubuhmu minum ada babi. kencing onta, kamu memang Kutanya dulu, kutanya dulu. Berarti dalam tubuhmu ada babi kan? Kamu nggak usah kesana kesini ngomonganmu. Ini ketawa kamu. Ya, cepatlah Ketawa babi kamu. baca, ya. Nggak usah Babi baca. menghina, nggak usah mencaci maki. Saya tidak menghina, kau Ya kan udah, bangga kenapa kamu bilang tadi. aku babi? Lah, kan di dalam tubuhmu makanya saya separuh bilang hanya orang babi. yang muslim yang Kenapa rupanya? mau Kau ikut jijik. Kamu Kamu malu bahasa dibilang babi kotor. kamu. Kayak Nih, gitu. kamu malu Saya disebut ngomong. babi. Tapi kau Hanya orang makan. yang bodoh. Kamu malu disebut babi tapi Hanya kau orang bodoh. makan. Hanya orang yang bodoh Tadi mau kau ikut bangga. kamu kata-katamu. Ya memang saya memang Tadi- makan tadi daging. kau Kamu banyak bangga. makan daging kan? Iya, makanya Kamu aku bilang. kata-kata itu Makanya perbedakan aku daging sama bilang. babi. Berarti dalam tubuhmu ada daging babi kan? Dalam tubuhmu ada babi kan? Betul nggak? Udahlah, nggak usah berkualitas aja ngomongannya. Jangan Berarti kesana dalam kesini. tubuhmu ada babi kan? Babi, baca cepat. Babi. Bahasamu
Hanya orang yang bodoh yang bisa mengikut kata-kata Apa musuh. sih ini? Maki-maki orang. Saya nggak Bilang orang maki, kayak gitu. saya memanggil udah. sesuai dengan fakta. Makanya, Babi baca. udah saya bilang. Ayub 1 nomor 12, Sebelum Babi dia baca. minum Coba. ngomong sama kamu. Babi muridku, baca. Yohanes biar 1 kamu nomor jangan 12. sesat. Baca ya Bang semua ya. Dengarkan. Babi baca Dengarkan coba. saya. Ya, Kami silakan. Maka babi. firman Aku nggak Tuhan akan mau baca. kepada iblis, Ngomong babi. Bahasa apa nah gitu? segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, Eh, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Nah begini Oke. Bang Suma, kita iya, ini gimana saudara? belajar Ini si bahasa Babi suruh Indonesia diam dulu. benar. Ya, silakan. Jadi kita harus tahu menempatkan tanda baca ya. Iya, silakan. Nah, sebab tanda baca itu akan mengarahkan kita pada tujuan daripada bacaan itu. Iya. Terus apa yang salah di dalam ayat Ayub ini menurut Bang Suma? Yang salah, iblis kan datang tuh minta izin ke Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk kemudian mencobai Ayub. Betul? Iya Betul betul nggak? betul. Ah, Betul. gitu. Makanya konsisten. Kau belajar, jangan kau cuma makan gini, babi Bang terus. Suma harus pelajari juga tanda bacanya. Kamu jangan senggol aku Juma, kamu sama dia dulu. Makanya kamu jaga bicara. Enggak, tunggu dulu. Kalau kalian lagi Bang Suma ngomong, harus jangan terus ke sana ke sini. juga Makanya kamu tentang hanya orang tanda bodoh. bacanya. Itu kan tabiatnya kayak babi kan. Bang Suma harus tahu juga tentang tanda bacanya. Contoh gini, Iya, maksud firman Tuhan saya kepada ngerti. iblis titik 2, Hmm. koma penutup, nah dan koma, itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai, mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma, terus ada tanda titik. Iya bang, saya ngerti. Saya paham. Nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan Iya, iblis terhadap dirinya. Karena iya. gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan Iya. babi teman kita ini tadi yang satu. Iya Nah, kan? tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Sebegini aja deh, begini Allah aja itu deh. mengutus iblis, Begini aja deh, mengutus saudara iblis Leo. di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu berdasarkan Bible? Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya Tadi di kan- mana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba Kan saya Tuhan buka yang ya. menaruh. Bentar, Tuhan yang Bang menaruh. Suma. Coba Nah, saya buka, silakan. saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuan iya, daripada itu. silakan. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan? Bukan, dia nge-relay di sini. Di sini saya cut sini dulu saya umumkan. Ya, ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma SH, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilai dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma SH. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22. 22 nomor 23, Bang. Oh, iya. Iya. Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh
dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Ke dalam mulut semua nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada Tuhan titik, bagi mereka. ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Ya, Nah, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bang, menetapkan untuk baca dulu judulnya itu Bang, itu untuk nabi-nabi palsu Bang Leo. Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, Dia bertujuan. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan ada sambungan menetapkan. ayat. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena apa, di sini Bang? ada sambungan ayatnya. Iya Ya, kan? silakan. Kita Silakan. nggak bisa memahami salah satu Silakan Anda baca sampai selesai, silakan. daripada satu ayat aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, enggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu tampillah Sidkiah bin Kenaana ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh ruh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu Bang Suma. Maksud saya Kan itu untuk kok bisa berubah? Kok bisa berubah, Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau Maksud dalam saya bahasa begitu. Ibraninya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak, Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun. Kalau di dalam bahasa Ibrani, tetap semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, Serius itu? kalau dalam Serius? bahasa gini Bang, kalau dalam Serius bahasa itu? tidak ada tanda baca, maka kita akan Nggak, jadi nggak, orang yang bodoh untuk saya membaca. bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru? Ada nggak? Emang ada dalam Ya, apa yang ini? saya Oh, belum enggak. pernah baca original teksnya kan. Tapi pemahaman saya, jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan maksud saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca, maka kita akan bukan akan itu. semruat semua gitu. Ini bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, dia sendiri jelaskan. Aku berfirman kepadamu, koma, titik 2. Bahwa sesungguhnya, titik 2, koma. Enggak, kayak gitu-gitu. Di Nah, terjemahan. terus saya tanya, Di Bang terjemahan Suma, itu. waktu di sekolah, apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita Diajarkan. memahami sebuah kalimat ke kalimat yang lain kalau tidak Ini punya yang tanda saya baca, yang saya apa kita tanya akan original. mengerti? Sama aja dengan yang pertama tadi. Bahlul juga. Justru Saya otakmu yang nggak tanya, bisa masuk. saya kan Itu bukan saya bukan sama bertanya. aja. Saya bertanya, saudara. Saya bertanya, Jangan apakah di senggol-senggol kitab aku, kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Saya kan udah menjawab sama Bang Suma. Anda Saya kan udah jawab melarikan, tadi, Anda bahwa saya melarikan nggak tahu, isi, nggak pernah. Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot. Banyak kali alasannya. Padahal itu udah tertulis seperti itu. Dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dan kayak begitu. Jadi Nah, menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya,
Yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh iblis yang diutus betul. Tuhan itu berkuasa atas Saul. Itu benar. Kan gitu. Jadi roh setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan. Itu benar. Setan utusan Tuhan. Kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke lah. Untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Memang ya semua argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau sudah selesai. Silakan, Bang. Menurut saya semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah menurut Bang Suma, agama apa yang menurut Bang Suma masuk dalam logika? Yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, saudara. Sebelum Anda tanggapi. Gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah saya tanya. Di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati. Ya. Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Benda berupa pesawat yang ribuan ton. Kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara, pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak dicerna pernah oleh lihat, nalar saudara? manusia. Saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah, kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat ada bukti fisiknya. Karena ada bukti Pesawat fisiknya. itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah, manis nggak? Itu rasa yang saya mau ini bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu terus objek. Apa? Yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya? Yang bisa bagaimana merasakan. fisiknya? Ya, yang bisa merasakan kita kan. Saya minta bukti. Saya minta bukti, Enggak, Bang. Pertanyaan Bang Suma ini enggak logika loh, menurut saya. Enggak masuk akal. Rasa manis itu ada enggak? Rasa manis itu ada? Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya minta bukti. Rasa itu ada. Gini, Bang. Rasa itu ada dalam yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu, gini Bang. Wujudnya Abang tidak bisa berlogika seperti itu. Karena pertanyaan tadi Abang itu enggak logika. Kok tidak logika? Abang tahu enggak arti logika? Saya ngerti keseimbangan berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa manis itu ada arti logika. Nggak usah ajarin saya. Rasa manis itu. Rasa manis itu ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok nunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang saya tanya, saya bilang belajar ilmu pengetahuan, saya bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Perdebatan ini apa? Kalau dilihat banyak orang, Abang semua pasti ditertawakan. Anda yang ditertawakan karena Anda mengatakan tadi segala sesuatu ternyata itu nanti ada. Diam dulu anak bau. Tadi Anda mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan
Mana rasa manis itu objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak, mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu? Kalau Abang mau tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu biologi. Ya, silakan, saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan. Ya langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Santai aja. Kita kan berdebat, berdiskusi. Silakan saudara, silakan. Jadi gini, coba Bang Suma ya. Gimana rasa manis itu bisa kau wujudkan, saya silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena yang merasa kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada wujudnya. Rasa manis itu yang merasakan manusia. Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil bisa daripada dirasakan. Ada dalam bisa hidup manusia. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya Anda itu adalah ada sama Bang Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Wujud Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Begini, Bang, kalau manis bisa dirasakan. Saya di sini datang bukan bawa tentang masalah agama. Awan, ya udah. Untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan bodoh sekali ya. Ya kulit kan dikatakan putih, awan juga dikatakan putih, bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Enggak, kalau manis tadi Anda bisa ngelak. Oh, itu dirasakan. Bukti fisik. Sekarang putih. Ya, cat itu. Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Ngerti iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih, tangan pun kulitnya ada juga disebut putih, awan pun putih. Nah, yang disebut putih ini kan beda-beda nih, ya kan? Yang disebut putih ini gimana? Kalau bisa tangan nggak bisa ditunjukkan? disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya. Putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik dulu semua. Stop. Ini kemana-mana ini? Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu cuma sejuil, mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja, ngapain? Kalau ilmu cuma Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu saya ada. Bisa pastikan. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang. Anda mengatakan rasa manis itu ada. Kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, Anda mengatakan saya jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya tidak tanya makanya saya bilang bedakan sains dan agama, bedakan sains. Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. Ya, Abang Suma tanya rasanya. Saya kan udah jawab. Rasanya ada sama Abang Suma sama saya. Karena yang bisa membuktikan di mana keberadaan rasa itu. Ya udahlah. Diskusi sama orang yang sini coba saya yang tes lagi Pak. Gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, enggak paham. Satu pertanyaan ke dia. Entar baru saya ngomong bentar, setengah menit Leonardo. Entar dulu ya. Dan secara sains ya. Entar dulu. Ya. Izin dulu Bang, jangan biar lurus nih. Ayo ini berisik ini satu. Pak Leonardo. Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Anda mau tanya tentang agama ya? Iya langsung. Apakah ada yang mengutus Yesus? Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Pertanyaan Anda mengarah pada agama ya? Terserah. Apakah ada yang mengutus Yesus?
Kalau di dalam Bible itu ada penyebutan bahwa Yesus diutus. Tunjukkan. Terus Tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Maka kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika. Karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Pak Juma? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah, udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh, Anda yang pintar gitu ya? Tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya mengatakan gini, Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika, sebab semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat mampu dicerna oleh nalar manusia gitu. Akalmu ada enggak? Ya, Bang, gini. akalmu ada enggak? Udah Oke, cukup. semua agama tidak bisa dilogikakan menurut saudara. Masuk logika enggak Maria melahirkan manusia? Kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Melahirkan manusia. Saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk akal enggak? Masuk akal enggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. Saya nggak pernah merasa pintar. Saya hanya ingin belajar aja. Tadi dari Anda mengatakan semua kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya. Masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda? Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu nggak logika semua. Ya, nggak logika semua. Oke, baik. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Nggak logika. Kenapa nggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Harus ada suami. Ya. Baru bisa melahirkan. Ya iyalah, secara sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak? Berarti Abang Suma nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang mengatakan semua. Saya kan bertanya. Sekarang Maria melahirkan kagak? Melahirkan yang tanpa logika saya. Yang keluar ini dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena udah turunin aja kawan. Nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya. Masuk akal? Masuk akal. Yang keluar manusia. Masuk akal? Masuk akal. Kenapa tidak? Oke? Sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal? Dia tidak ada suami. Sekarang begini. Seorang wanita hamil. Suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam? Di perutnya ibunya. Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia. Itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika. Bukan.
tetapi agamamu yang tidak masuk akal. Itu yang betul. Masakan manusia dilahirkan? Apa? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia, baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, manusia melahirkan Tuhan, nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal, sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal. Artinya, agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal. Karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah, kayak ingus? Kita celup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit suaranya volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya mau bertanya sama Gurunda. Katanya Silakan, Bang. Al-Quran itu firman Allah ya. Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen. Oke, baik. Mohon dijawab. Saudara, oke saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Enggak, kan saya tahu. Wah, kena tombak. Aduh. Di tab-tab layar, teman-teman di tab-tab layar. Tunggu bentar ya kapital, tunggu bentar ya. Teman-teman di tab-tab layar ya, teman-teman. Power, satu, kena berkah tembak satu. selalu. Minta ini aja Bang Kapitalo, siapin data sebelum Bang semuanya tiba. Abang siapkan data, siapa tokoh yang mengcopy paste-nya dan dalilnya mana? Yang mana dalil yang di copy paste itu? Enggak lah, itu Nanti ceritanya kan nanti nggak apa-apa ya. Kalau Alfi mirroring nggak apa-apa ya, bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kebuktikan. Nggak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah bukan mencontek Bible. buku Aratus. Aratus itu penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan. Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang Kok saya yang nyiapin? loh, Moderator abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin Dalil. turunin. Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator Itu. diperhatikan. Ya. Udah sampai Bang Sumaya. Iya. Sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Al-Qur'an itu kisah. Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini bang, Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi, kenapa dicontek katanya. Nah, Silakan bang. ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek. Ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan itu Al-Qur'an itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi tolong dijawab lah. Ya, pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek.
Mana buktinya? Tunjukkan. Kapan itu? Tahun berapa Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya? Yang saya tahu, loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. Isinya kan Anda bisa. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya Iya. bisa baca Al-Quran ya saya pasti bisa tahu lah. Tapi Lah, mana yang kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek, itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi, kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu? Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Anda menuduh. Kenapa nggak ada Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan data itu. Pertanyaan saya kan bukan itu. Bukan cuma itu aja. Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan tuh, dan Anda bawa Al-Quran dicontek, Nabi mencontek. Kan pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Mana? Tunjukkan ke saya mana. Mana? Buktikan. Nah, inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran hidup Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam iman. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu. Kok malah saya? Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan, kenapa di dalam Al-Quranmu ada sejarah hidup Nabi Muhammad? Kenapa di Al-Quran mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apa kalau orang bertanya? Tadi pertanyaanmu, coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu, coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah, inilah Kristen, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat, kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya, oh iya, dia kan makan babi. Aneh. Dia ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Dia haram. Haram dong. Haram babi itu. Haram? Menurut Yesus. Kok bisa haram? Ya, Yesus mengatakan begitu. Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu kau bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa? Ketika ditanya agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya. Bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba. Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Lah. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana? Kalau saya mengatakan begini, contoh, yang Kristen sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Saya bisa kasih dalil. Ada bukti. Iya kan? Nah, sekarang kamu berbicara tak ada bukti, tak ada dalil. Nah, beginilah. Ini gimana? Tentang ajaran umat Islam, ya kan? Ajarannya umat Islam di mana yang mengajarkan itu kalau umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut milah Abraham, satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seanak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan.
Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk. Tetap ngotot. Itu kan di laut. Itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong, Ma. Ikan dong, Pak. Dijelaskan. Begini loh, nak. Ini. Itu sampai dia bergerak ada mesin. Mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti. Kenapa? Nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada. Tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Saya baru bertanya saja. Kan saya sudah menjawab dan saya katakan tidak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapasitas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun, kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Turun dong. Kamu ke gereja dulu, cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta, dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten. Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya olahraga. Cek, suaranya hilang. Iya, suara Bang Zuma hilang. Hilang suara saya. Iya, hilang barusan, Bang. Ada suara. Ini Bobby Muslim apa Kristen, Bobby? Halo Bobby. Wah. Itu di Bang Handi di komalnya Bang Arif kok begitu ya? Saya minta lama, saya menunggu di bawah udah berapa kali kayak gitu jaringan. Tapi di sini saya langsung naik. Di mana dong? Enggak, bukan jaringan itu, mungkin nggak ngelihat mungkin atau gimana? Saya udah ngetik di bawah berapa kali. Bahkan yang lain pun udah bilang naikkan host Bang Suma, tapi enggak ini. Ya, orang seperti Kapten tadi itu nggak bisa ditanggapi karena di dalam ilmu hukum pun yang disebut sebagai aktori incumbit onus probandi, siapa yang menggugat dia pun yang membuktikan. Dia nggak bisa membuktikan tadi. Nggak sehat diskusi sama beliau, sama dia. Iya, makanya aku bilang ke pendeta dulu. Agianto. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Disampaikan, Bang. Silakan, Bang Agianto, silakan. Gimana nih? Silakan ngapung. Iya. Apa dia mau disampaikan? Minta naik apa yang mau disampaikan, Bang? Oh, enggak, masalah debat tadi itu. Ayo ngomong, Bang. Aku mau ngomong apa ya? Oh, nggak ada berarti, ya udah. Nggak ada. Lapangkan kursi dulu, Bang ya. Izin, Bang. Ya, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ya. Wah, tidur. Assalamualaikum, Ahi. Udah kembali dari Toba. Assalamualaikum, damai sejahtera Bang Juma dan kawan-kawan. Ya. Waalaikum. Ales Saya bilang. ingin bertanya, Bang. Apa agamanya apa, Bang? Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oh, kok Kristen? Silakan, Bang. Kan sering disebut Kristen, Bang. Ya, silakan, Bang. Aku bertanya, Bang, boleh? Boleh.
Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Jum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan. Pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat? Ya, Bukan. malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Juma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Juma. Berat Bang. Ada Bang Daman di bawah apa? Kang Satria. Menyan Bauta itu nama akunnya itu. Menyan. Suara saya nggak kedengaran ya? Ini baru dengar Bang Zuma. Lagi pertanyaannya. Oke, Bang Jum. Udah, cepat, nggak usah lembut-lembut kayak gitu. Nggak cocok Kristen cara ngomongnya gitu, nggak cocok kali. Udah kencang aja, kencang. Kenapa? Oke, nggak bisa. Orang Kristen kok bicaranya kayak gitu? Ya oke, gini Bang Jum. Pertanyaannya sederhana saja. Abang Juma ini percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah percaya kalau kamu itu mengatakan itu tidak berdasarkan ilmu. Gak ada ilmumu. Nabi Muhammad itu kalau berdasarkan dalil, silakan. Percaya nggak? Al-Baqarah ayat 97 kulmang. Sebentar dulu Bang. Kalau saya menggunakan dalil, percaya nggak kalau Baginda Muhammad Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim dari malaikat? Tidak. Mana dalilnya? Siapa yang buka dalil pertama? Saya apa Anda yang mengatakan silakan aja. Menerima kan? Silakan aja, kucluk. Mulai. Kamu turun ya kalau kau cerita kayak gitu caramu ya. Aku turunkan kau ya kalau kau ngomong kayak lame-lame kayak begini. Ya, oke, gini. Al-Hijr ayat 7 nomor 8 sambil buka ya, sambil cek. Di sana dikatakan apa itu? Orang-orang kafir meminta suatu tanda kepada Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai orang benar. Begini kata mereka Bang Juma. Jikalau engkau Muhammad orang benar, maka turunkanlah malaikat kepada kami. Bukan Muhammad yang menjawab, tapi Tuhan Allahmu mengatakan, kami tidak pernah menurunkan malaikat kepada Muhammad. Jadi udah tahu kesimpulannya dari situ. Ya udah, memang orang-orang yang percaya Muhammad itu bertemu dengan malaikat. Waalaikumsalam. Itu Bang Juma. Lalu Bang Juma tunjukkan dalilnya kepada saya, di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Tuh dalilnya. Oke. Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, datang ke atas muka bumi ini, berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, itu jawaban. Sekarang saya balik tanya. Kalau Jibril, saya balik nanya gantian. Kan cuman Anda membuktikan kan, ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan malaikat. Udah dalilnya ada.
Sekarang terkait dengan ayat Al-Hijr tadi itu, kamu hanya tidak tahu karena kamu itu kan orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya balik. Matius 4 nomor 1, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, siapa roh yang membawa Yesus itu? Silakan. Cepat. Oke, nanti saya jawab di belakang itu. Enggak, jawab sekarang. Jawab sekarang. Kalau tidak kau turun. Takut, jangan kejang-kejang lah, Pak. Bukan. Saya sudah menjawab. Udah, kalau begitu kau turun. Kalau kamu nggak mau jawab. Takut. Iya, saya takut gila seperti kamu. Nanti saya ketularan. Ini karena kebanyakan makan babi ya gini lah otaknya kalian. Udah dijawab. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Udah terjawab. Malaikat Jibril ya yang menurunkan Al-Qur'an pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Terjawab kan? Nah, sekarang kenapa Al-Hijr? Ya karena kamu nggak paham ayatnya. Bukan ke sana arahnya. Malaikat yang dimaksud di situ seperti layaknya yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Kristen. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini itu siapa? Naik Kristen yang bisa jawab ini, silakan. Ya, ini ada Emily. Emily, musim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, oke. Saya Ya, ada Lucifer. Musim apa Kristen Lucifer? Moderator itu banyak oten di bawah itu yang minta naik. Cuma namanya itu. Coba tolong disortir ya moderator. Saya nggak bisa ini. Ya, Kristianto. Pak Kristianto. Om Kristianto. Saya belum selesai tadi, Ustaz. Boleh lah. Silakan. Karena kakak Angga ini kayaknya kurangan tadi. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan, kakak. Nah, kita sampaikan tadi bahwa ada dua itu agama. Yang pertama adalah agama Samawi. Yang kedua itu kalau dalam bahasa Indonesia ada agama bumi dan ada agama langit. Ya. Nah, kalau pengetahuan saya bahwa agama langit itu ada dua. Apa? Yaitu adalah agama Islam dan agama Kristen. Na'udzubillahi min zalik. Oke, gini ya. Jadi ajaran Samawi itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu Samawi. Nah, Kristen ini justru merusak Samawi ini. Udah tahu kata Yesus Tuhan itu satu, tiga gitu mereka. Tidak kelihatan, bisa dilihat. Ya. Kan kita berbicara tadi persoalan tentang dua agama ini, agama langit dengan agama bumi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa agama langit itu ada dua, yaitu Islam dengan Kristen. Bukan dua, intinya satu yang dibawa oleh para nabi gitu bang caranya. Yang dibawa oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi Israel semuanya. Itu ajaran Samawi, bukan dua, satu sudah itu ajaran Samawi yang dibawa para nabi ini bergantian. Ajaran Musa diteruskan oleh Yesus, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Ini sejak kapan pula Kristen itu ajaran agama Samawi? Na'udzubillah. Anda seorang terpelajar mahasiswa katanya. Udah biarin aja Bang Atu. Aduh, mampus. Pengetahuan saya, perspektif. Mampus lah ini. Tunggu Ustaz, saya penasaran Ustaz. Izin Ustaz. Anda tahu nggak tumanina itu apa? Kenapa, Ustaz? Anda tahu nggak tumanina? Tidak, Ustaz. Mampus lah Ustaz. Anda ngaku Kristen aja lah.
Lebih saya hormati Anda di sini. Serius. Seorang Islam pasti tahu apa itu tumanina. Enggak tahu juga saya. Madinah. Nah, Madinah katanya kan. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Seorang yang terpelajar katanya, yang belajar tetapi tidak tahu tumanina, Anda ngaku aja lah Kristen. Kita di sini enak ngobrolnya. Ngaku aja lah Kristen. Sebab kemarin Anda masuk juga Kristen. Jadi jangan nyamar-nyamar gitulah. Tidak bang, saya ini mualaf. Ngaku dari tadi. Kapan Anda mualaf? Pada saat saya SMP. SMP ini sekarang berapa? Oke, lebih masa tumaninah aja tidak mau, tidak tahu Anda. Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. Cuma satu agama. Dalam ya. Islam, ya kan? Saya juga baru tahu tuh. Saya nggak tahu juga tuh. Ya udah gini bang, intinya kalau Kristen itu bukan samawi sudah bang. Tuhannya Yesus kok. Ibaratkan mereka ini kalau orang Hindu di India ya, Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Hindu Buddha itu saya percaya jadi Yesus itu adalah agama bumi. Cuman yang ini menjadi tadi Kak Kristen. Kita mengakui bahwa Kristen ini bukan agama langit. Nah terus. Tetapi sepengetahuan saya bahwa agama Kristen ini adalah agama yang turun dari langit. Dari langitnya gimana? Ya, apa pula Kristen agama turun dari langit? Menurut kamu Kristen ini benar nggak sekarang ini? Imannya Kristen benar nggak sesuai ajaran samawi? Benar nggak? Agama yang terakhir adalah agama Islam yang menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Yang saya tanya, apakah ajaran Kristen ini benar sekarang ini? Yang ada sekarang ini? Kenapa? Benar apa enggak? Apa itu Stas? Ajaran Kristen yang sekarang ada ini benar nggak? Cocok ya dengan ajaran samawi yang diajarkan Yesus? Enggak benar. Saya percaya bahwa gini, Ustaz. Saya akan ngomong percayanya, benar apa enggak? Menurut pemahaman abang tentang Kristen, cocok nggak sesuai yang diajarkan Yesus? Tidak bang. Ya sudah, tidak usah dibahas sudah. Cuman yang saya tidak sependapat adalah terkait dengan itu bang. Terkait dengan agama langit itu yang turun dari langit. Bahwa kita sampaikan, saya paham bahwa yang pertama adalah agama langit adalah Kristen. Hadirlah Islam untuk menyempurnakan Bible ini. Aduh, Bible menyempurnakan Bible mana? Betul. Di bawah ada yang typing, ada katanya ada Guru Zuma. Saya tidak temukan Guru Zuma di bawah. Bang Ustadz Arif, Bang Arif. Kenapa? Itu katanya di bawah ada Bang Zuma. Saya udah cross check di bawah, nggak ada Bang Zuma. Nggak ada, saya pantau nggak ada di forum debat Bang Zuma. Mana? Nggak ada Bang Zuma di bawah. Takut ini saya di ini sama-sama di bawah, katanya ada Bang Zuma di bawah katanya. Nggak ada Bang Zuma di bawah. Ya, nanti Ustaz. Silakan, Alvin. Ya, saya lanjut, Ustaz. Itu tadi, bahwa ini pengetahuan saya, kalau saya mungkin keliru bisa dijelaskan, ya kan? Karena saya kan ini dalam tahapan belajar, ya. Saya ini dalam tahapan belajar. Kalau memang saya keliru itu bisa dijelaskan secara detail sehingga saya paham bahwa ternyata pembahasan kita pada malam hari ini itu betul-betul produktif dan tersampaikan kepada saya secara pribadi dan beberapa penonton yang saya menonton, Ustaz. Nah, sepengetahuan tadi saya bilang, sepengetahuan saya, kalau keliru bisa dijelaskan, Kak Ustaz. Pengetahuan saya, agama langit itu ada dua, saya bilang tadi, Ustaz. Kalaupun kita menganggap bahwa agama yang satu ini di luar yang tidak kita katakan bahwa dia tidak termasuk dalam agama langit, maka mungkin bisa kita jelaskan, Ustaz. Kira-kira apa sih sehingga kita bisa katakan bahwa agama Kristen ini bukan agama dari langit? Oke, sudah. Saya aja yang jawabnya. Tunggu dulu Bang. Jadi gini Bang, memang ajaran Yesus itu samawi. Tuhan di langit tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ya betul. Lalu setelah dia diangkat tidak ada, maka
pengikutnya ini terpecah menjadi 3 sekte yang menyimpang, Yakobia, Nasrania. Yang mana menurut keyakinan mereka Yesus ini seperti dewa itu loh. Hercules, putra dewa Zeus. Ya dewa dia. Kenapa kok didewakan? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin kan manusia biasa bisa menghidupkan orang mati. Jelmaan dewa ini. Jadi ajaran samawi dijadikan pagan gitu loh. Intinya kayak gitu intinya. Dirusak ajarannya oleh Romawi Yunani. Yang mana Romawi Yunani ini sudah mempunyai keyakinan Tuhan ini, dewa-dewa menjelma turun jadi manusia. Nah, Yesus diyakini seperti itu. Berarti bukan samawi lagi. Ajaran Yesus yang samawi. Apa? Markus 12:29. Tuhan